Halo guys, kenalin nama aku Nyumara Sucantika dengan NIM 250501010103. Pada video kali ini aku akan mempresentasikan hasil tugas individu aku mengenai analisis penggunaan media sosial berdasarkan teori manajemen privasi komunikasi atau CPM, sekaligus menjelaskan alasan mengapa aku melakukan pengaturan privasi pada media sosial tersebut. Di sini aku memilih WhatsApp sebagai media sosial yang aku analisis. Kenapa aku memilih WhatsApp? Karena segala aktivitas aku sehari-hari itu selalu ada di WhatsApp. Maksud aku lebih sering di WhatsApp daripada sosial media lainnya. Jadi biar lebih nyaman, dan karena WhatsApp juga familiar ya. Apa-apa kita ke WhatsApp, kayak gitu. Kita masuk ke bagian screenshot pengaturan privacy status WhatsApp yang aku gunakan. Di sini aku ada pakai dua pengaturan, yaitu fitur My Contact Accept dan fitur share status ke Facebook serta Instagram yang dimatikan. Sebelumnya itu kan ada tiga ya, My Contact Accept, dan Only Share With. Di situ aku cuma pakai My Contact Accept aja, jadi aku akan menjelaskan yang My Contact Accept aja. Yang dua itu aku nggak pakai sama sekali, dan untuk yang Only Share With itu ada satu nomor, itu nomor aku yang satunya. Untuk fitur My Contact Accept, awalnya tuh aku sama sekali nggak menggunakan pengaturan yang ada di status privacy itu, dan semua status yang aku unggah itu tuh dilihat oleh seluruh kontak aku. Namun ternyata dulu itu ada beberapa orang yang sering memberikan komentar yang buat aku merasa kurang nyaman, bahkan tuh kayak ngerusak suasana hati aku. Jadi aku tuh mutusin buat menggunakan fitur privacy WhatsApp agar bisa lebih nyaman dan bebas saat aku mengunggah sesuatu di story WhatsApp. Lalu yang kedua ada share ke Facebook dan Instagram dimatikan. Kenapa sih aku matiin dua media sosial ini? Karena balik lagi ke penjelasan aku yang pertama tadi, aku lebih sering menggunakan WhatsApp di segala aktivitas aku, dan posting apapun itu selalu di status WhatsApp. Oke, kita masuk ke bagian screenshot status WhatsApp. Berdasarkan screenshot yang aku lampirin di sini, aku lebih sering mengunggah konten-konten mengenai idol K-pop favorit aku dibandingkan menunjukkan kehidupan pribadi aku yang lain secara berlebihan di media sosial ini. Jadi hal itu membuat aku merasa lebih nyaman karena orang lain tuh hanya tahu aku sebagai seorang penggemar K-pop, atau biasanya orang-orang tuh bilangnya K-popers, tanpa harus mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan pribadi aku. Selain itu, aku juga merasa lebih aman karena aku nggak tahu ya bagaimana pandangan dan niat orang terhadap informasi yang aku unggah di media sosial. Jadi, aku lebih memilih mengunggah konten hiburan ataupun hal-hal yang aku sukai dibandingkan memperlihatkan aktivitas pribadi aku secara terbuka. Oke, kita masuk ke analisis manajemen komunikasi di media sosial dengan teori CPM. Nah, kalau dikaitkan dengan teori manajemen privasi komunikasi atau teori CPM yang dikembangkan oleh Sandra Petronio, pengaturan privasi yang aku gunakan tadi menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengontrol dan mengatur informasi mengenai dirinya. Dalam teori ini kan dijelasin bahwa seseorang dapat menentukan pihak mana saja yang diperbolehkan mengakses informasi tersebut. Jadi di sini aku ada milih 3. Yang pertama ada asumsi dasar teori CPM. Di sini kan terdapat informasi privat ya. Yang pertama yaitu informasi yang tidak ingin diketahui oleh semua orang. Hal ini aku lebih memilih mengunggah konten mengenai idol K-pop favorit aku dibandingkan membagikan kehidupan pribadi secara berlebihan. Selain itu juga terdapat konsep batasan privat. Yang kedua, yaitu ketika seseorang membuat batas tertentu terhadap informasi yang dimilikinya. Hal tersebut terlihat dari penggunaan fitur My Contact Accept aku tadi di status WhatsApp. Terus yang ketiga ada kontrol dalam kepemilikan informasi. Dalam hal ini aku menentukan sendiri pihak mana yang dapat melihat status yang aku unggah. Aku juga mematikan fitur berbagi status WhatsApp ke Facebook dan Instagram agar unggahanku tidak tersebar lebih luas ke media sosial lainnya.
Lalu yang kedua ada boundary coordination. Penggunaan pengaturan privacy tersebut juga kan berkaitan dengan konsep koordinasi batasan ya, atau disebut juga dengan boundary coordination tadi. Konsep ini kan menjelaskan bahwa individu itu memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi bagian dari akses informasi private yang dimilikinya. Jadi tadi aku melalui fitur My Contact Accept, aku melakukan pengaturan batas privasi dengan memilih beberapa orang yang tidak dapat melihat statusku. Lalu yang terakhir ada permeabilitas batasan. Selain pengaturan yang aku sebutkan tadi, pengaturan di status WhatsApp aku tadi ada menunjukkan adanya permeabilitas batasan, yaitu akses informasi dibuat lebih terbatas agar privasi tetap terjaga. Dengan adanya batasan tersebut, aku tuh merasa lebih nyaman dan bebas dalam menggunakan media sosial tanpa khawatir nih semua orang dapat mengetahui aktivitas yang aku bagikan. Oke guys, jadi kesimpulannya fitur privasi di media sosial itu benar-benar membantu kita supaya bisa merasa lebih aman dan nyaman saat membagikan aktivitas sehari-hari di media sosial. Dari teori CPM juga bisa dipahami kalau setiap orang itu punya hak untuk mengatur dan menjaga informasi pribadinya sendiri. Tapi ini dari aku ya guys, walaupun sekarang itu udah banyak fitur privasi yang bisa digunakan, kita juga tuh tetap harus berhati-hati dan bijak ya saat mengunggah story, foto, video, ataupun informasi lainnya supaya tidak menimbulkan dampak negatif atau penyalahgunaan di kemudian hari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari aku mengucapkan terima kasih. Bye-bye.